Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Apakah anak ibu sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Iya, Bu. Bagus. Semangat ya anak ibu untuk belajar pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya anak ibu rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Apakah ada sampah samping kiri kanan? Tidak. Bagus. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ibu. Baik, Mas Alfa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin. Baik, semoga setelah kita berdoa tadi, apa yang kita inginkan tercapai dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir pagi hari ini? Semua pintar, semangat anak ibu pergi ke sekolah pagi hari ini ya. Baik, hari ini ada apa nak? Rabu tanggal 30 Juni 2021. Baik, hari ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Apa pembelajaran kita hari ini? Upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Yaitu yang pertama, siswa memahami upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan kembali proses pembinaan Nabi Muhammad kepada masyarakat Madinah di bidang agama. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengingat kembali apakah anak Ibu masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Baik, nak siapa? Silakan. Keperwiraan Nabi Muhammad. Minggu lalu kita belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad. Apa itu keperwiraan Nabi Muhammad? Adalah keberanian atau kepahlawanan membela negara. Baik, keperwiraan Nabi Muhammad yaitu keberanian atau kepahlawanan membela negara dan bangsa untuk mempertahankan negara dari musuh. Siapa yang masih ingat perang apa saja yang terjadi pada keperwiraan Nabi Muhammad ini? Saya, Bu. Nak siapa? Apa itu? Perang Badar, perang Uhud, perang Uhud. Kada. Perang Kada. Ada 3 perang, yaitu yang pertama perang apa? Badar. Yang kedua perang
ketiga perang kada. Baik, itulah pembelajaran kita minggu lalu. Baik, selanjutnya kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Baik, anak ibu boleh buka buku halaman 1. Sudah? Bagus. Di sini ada teks tentang pembinaan bidang agama, yang kedua pembinaan di bidang sosial, dan yang ketiga pembinaan di bidang ekonomi, dan yang terakhir pembinaan di bidang pertahanan. Siapa yang bisa membaca tentang pembinaan bidang agama dan pembinaan bidang sosial? Siapa bisa? Nah, siapa? Silahkan. 1. Pembinaan bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi yang para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamnya dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa salat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah membuahkan hasil kebinan sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat religius dan berbelajaran. Yang kedua, itu pembinaan bidang sosial. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengembangkan Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, menebarkan kenabian yang cinta kebersihan. Bagus. Yang ketiga yaitu tentang pembinaan di bidang ekonomi, dan yang keempat pembinaan di bidang pertahanan. Siapa yang bisa melanjutkan membacanya? Nah, Hanifah, silakan. Yang C yaitu tentang pembinaan bidang ekonomi. Rasulullah Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dan potensi umat Islam di Madinah. Di antara adalah pertama, Rasulullah memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengadaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya yang dikenal dan dengan istilah musyawarah dan muhawarah. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil umat. Yang keempat yaitu pembinaan di bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangat berasal berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah
juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah sebagai tutupan Al-Quran. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan mereka terancam. Hal ini menyebabkan mereka musyawarah rencana Muslimin Islam sebagai pemimpin. Rasulullah mengetahui ancaman ini sehingga para sahabat berjihad dan mempertahankan diri dari ancaman musuh. Baiklah, selanjutnya setelah anak ibu membaca tadi, ibu akan menjelaskan satu persatu dari pembinaan tersebut. Apa saja pembinaan yang dilakukan dalam upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah ini? Yang pertama apa tadi? Pembinaan di bidang agama, yang kedua sosial, ekonomi, pertahanan. Itulah pembinaan di bidang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Baik, ibu akan menjelaskan satu persatu. Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya seorang rasul, tetapi Nabi Muhammad ini juga sebagai seorang pemimpin negara. Sebagai seorang pemimpin negara, Nabi Muhammad telah melakukan berbagai bidang, yaitu di berbagai bidang agama, ekonomi, sosial maupun pertahanannya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini yang pertama yaitu pembinaan di bidang agama. Yang pertama upaya yang dilakukan di dalam pembinaan agama ini yaitu membangun masjid. Yang kedua mengajarkan agama. Itulah upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pembinaan di bidang agama, yaitu yang pertama membangun masjid. Nabi Muhammad membangun masjid untuk tempat beribadah seperti sholat, mengaji, berdakwah, dan bermusyawarah tentang urusan agama Islam. Yang kedua mengajarkan agama, yaitu Nabi Muhammad bertujuan hijrah ke Madinah, bertujuan untuk berdakwah, menyampaikan agama Islam kepada umat muslim. Yang kedua apa tadi, pembinaan apa? Pembinaan di bidang sosial. Di bidang sosial, Nabi Muhammad mempertahankan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Jadi upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini dalam bidang sosial ini yaitu yang pertama melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang kedua berdakwah yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang ketiga berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Dan yang terakhir melibatkan kaum muhajirin dan kaum ansar untuk membangun masjid. Yang ketiga apa tadi, pembinaan di bidang bidang ekonomi. Nabi Muhammad melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduknya. Misalnya dicontohkan, kaum muhajirin memiliki keahlian dalam berdagang, sedangkan kaum ansar memiliki keahlian dalam bercocok tanam, sehingga mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam suatu pekerjaan. Yang terakhir apa tadi, pembinaan di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan ini Nabi Muhammad menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negaranya. Nabi Muhammad menyiapkan pasukan-pasukan yang bertugas untuk membela negara dan mempertahankan negara ini di berbagai ancaman. Dengan upaya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah, berhasil membina masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, adil, taat beribadah, dan menjadikan negara sebagai negara aman dan negara tentram, aman dan tentram.
Baik, itulah penjelasan dari pembinaan di bidang upaya yang Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham. Apa saja pembinaan yang dilakukan, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Pertama di bidang agama. Yang kedua pembinaan di bidang sosial. Yang ketiga ekonomi. Dan keempat Pertahanan. pertahanan. Bagus. Jadi aku sebutkan dulu. Baik, selanjutnya anak ibu buka tabel. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok anak ibu. Berarti kita cuman ada 2 orang, berarti kita satu kelompok. Anak ibu sudah membuka buku tabel? Yang buku halaman 2? Sudah. Baik, anak ibu kerjakan terlebih dahulu dan diskusikan sama temannya sebangku. Baik, sebelum anak ibu mengerjakan tugasnya, anak ibu akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu kegiatan perilaku masyarakat. Yang pertama apa perilaku masyarakatnya? Kerja bakti Bangun rumah keluarga. Kerja bakti membangun rumah warga berarti termasuk nilai sikap. gotong royong. Gotong royong. Anak ibu sudah paham? Paham. Paham. Dikerjakan dulu ya bersama teman di kelompoknya, diskusi. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Paham, Nak? Bagus. Pintar. Betul. Baik, waktu telah habis 5 menit. Anak ibu sudah siap mengerjakan tugasnya, tugas Sudah, kelompoknya. Sudah? Sudah. Bagus, baik. Mari kita bersama-sama berdiskusi hasil kerja kelompok anak ibu ya. Yang pertama tadi sudah kita contohkan. Yang selanjutnya yang kedua lagi, yaitu apa perilaku masyarakatnya yang kedua? Santunan anak yatim. Santunan anak yatim berarti nilai sikapnya Dermawan. dermawan. Yang ketiga, perilaku masyarakatnya Berbagian zakat atau sedekah. berarti nilai sikapnya apa? Peduli sesama. Peduli sesama. Dan yang keempat apa lagi? Bersih antara Bersih lingkungan. Berarti nilai sikapnya antara kebersihan. berarti nilai sikapnya cinta kebersihan. Yang kelima apa perilaku masyarakatnya? Samaan mencium tangan. Berarti nilai sikapnya termasuk ampun. Nah, yang terakhir Saling menyapa dengan sesama lain. nilai sikapnya Persaudaraan. pintar. Aplaus untuk anak ibu. Beri aplaus dulu. Bagus. Baik, selanjutnya ibu akan bertanya kepada anak ibu, apakah anak ibu sudah paham tentang yang ibu jelaskan tadi? Baiklah, selanjutnya ibu akan bertanya. Yang pertama itu apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah? Apa saja yang dilakukannya? Upaya apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad setelah hijrah tadi? Ada pembinaan tadi, apa saja? Ayo. Bidang agama. Bidang agama. Bidang sosial. Sosial. Apa lagi? Bidang ekonomi. Apa lagi? Bidang pertahanan. Bidang pertahanan. Itulah yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang agama? Di bidang agama, ayo, apa? Coba. Saya Mbak Hanifah, silahkan. membangun masjid, mengajarkan agama. Ya, bagus. Berarti di bidang agama yang pertama apa? Membangun masjid. Yang kedua, mengajarkan agama.
Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi? Apa yo? Di bidang ekonomi. Saya Bu. Nah, siapa? Silahkan. Melakukan peningkatan ilmu dan keahlian para penduduk. Bagus. Berarti di bidang ekonomi ini berarti Nabi Muhammad melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduknya. Yang keempat, bagaimana upaya Rasulullah membina masyarakat Madinah di bidang sosial? Apa? Ayo. Hanifah, silahkan di bidang sosial. Apa upayanya? Pernikahan antara kaum muslimin dan Kaum Ansar. Berarti di ekonomi ini melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum Ansar. Ada lagi ada 4 upaya dilakukan Nabi Muhammad dalam bidang sosial ini. Yang kedua, yang pertama tadi melakukan pernikahan, yang kedua berdakwah yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan kaum ansar, dan yang ketiga berbuat adil dan tidak menggunakan status sosial. Yang terakhir melibatkan kaum muhajirin dan kaum ansar untuk membangun masjid. Baik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Anak ibu boleh buka buku selanjutnya. Baik. Anak ibu kerjakan di rumah ya tentang tabel tersebut. Checklist tentang apakah sesuai dengan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat. Checklist dan kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Bagus. Nah, siapa? Silahkan. Upaya Nabi Muhammad adalah membina masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah. Apa saja pembinaan yang dilakukan? Ada 4 pembinaan tadi, apa saja? Bidang agama, bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pertahanan. Bagus. Beri apa untuk anak siapa dulu? Bagus. Siapa yang bisa menyempurnakan dari yang dijelaskan Nak Sapa tadi? Ayo, siapa yang lebih menjelaskan lagi apa itu pembinaan agama, pembinaan sosial, ekonomi, dan pertahanan? Anak Hanifah, semangat ya Anak Hanifah. bidang agama adalah bangun masjid, mengajarkan agama. Ya, bagus. Pembinaan di bidang sosial melakukan pernikahan antara kaum muslimin dan kaum ansar. Apa lagi? Berbuat adil dan membedakan status sosial seseorang. Bagus. Pembinaan di bidang ekonomi adalah melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Bagus. Anak ibu sudah paham? Paham, Bu? Paham. Apakah anak ibu mau bertanya lagi? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik, ibu memperjelaskan kembali upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat ini ada 4. Yang pertama apa tadi? Bidang agama. Bidang agama. Berarti upaya yang dilakukan yaitu pertama membangun masjid. Yang kedua mengajarkan agama. Yang kedua pembinaan di bidang Sosial. sosial. Upaya yang dilakukannya yaitu melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansar dan kaum muhajirin, dan berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Yang ketiga apa lagi Nak? Ekonomi. Pembinaan di bidang ekonomi berarti yaitu pembinaan bidang ekonomi yaitu melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Bagus. Apa tadi yang terakhir lagi apa? Pertahanan. Pertahanan. Apa itu pertahanan? Yaitu menjaga Keamanan dan pertahanan
dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jangan lupa memikir tugas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.